Hai Sobat IKAPI, kembali lagi bersama saya Putri di channel YouTube IKAPI. Di video kali ini kita akan membahas DJP evaluasi tarif ter PPh 21, apa dampaknya bagi karyawan. Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan tengah mengevaluasi struktur tarif dan skema pemotongan pajak penghasilan pasal 21 berbasis tarif efektif rata-rata. Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat DJP menyatakan bahwa kajian ini bertujuan untuk menyederhanakan proses pemotongan dan pelaporan PPh 21 agar lebih mudah dipahami dan diterapkan. Harapan dari penyempurnaan struktur dan skema tersebut ialah dapat mewujudkan prinsip kesederhanaan dalam pemotongan dan pelaporan PPh pasal 21. Meskipun demikian, DJP memastikan bahwa skema pemotongan TER PPh 21 masih akan tetap digunakan dalam sistem perpajakan Indonesia dengan beberapa penyempurnaan yang sedang dikaji. Potensi dampak bagi karyawan. Evaluasi tarif TER PPh 21 ini menjadi perhatian banyak karyawan, terutama karena penerapannya selama ini menimbulkan berbagai keluhan. Beberapa pegawai merasa potongan pajak menjadi lebih besar, terutama saat mereka menerima penghasilan tambahan seperti tunjangan hari raya dan bonus. Dalam skema TER, baik penghasilan rutin maupun tidak rutin dijumlahkan, lalu dikenakan pemotongan pajak dengan tarif efektif rata-rata. Artinya, saat pegawai menerima bonus atau THR, penghasilan bulanan mereka meningkat sehingga tarif pajak yang dikenakan ikut naik. Hal ini menyebabkan karyawan mengalami pemotongan pajak yang lebih besar di bulan-bulan tertentu. Bahkan dalam beberapa kasus, pegawai mengalami status lebih bayar PPh pasal 21. Aturan yang mengatur skema TER PPh 21. Skema TER ini diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan PMK nomor 168 tahun 2023 yang mengacu pada Peraturan Pemerintah 58/2023. Dalam ketentuan ini, besaran PPh pasal 21 dihitung dengan mengalihkan tarif efektif bulanan berdasarkan jumlah penghasilan bruto yang diterima pegawai tetap dalam satu masa pajak. Karena skema ini menggabungkan penghasilan tetap dan tidak tetap dalam satu bulan, maka besaran pajak yang dipotong bisa berubah secara signifikan. Sebagai contoh, jika seorang pegawai dengan status TK0 menerima gaji 8 juta rupiah per bulan, maka tarif efektif bulanan kategori A yang berlaku adalah 1,5%. Namun jika pegawai tersebut menerima THR sebesar 1 kali gaji di bulan berikutnya, total penghasilannya meningkat menjadi 16 juta. Akibatnya, tarif efektif bulanan berubah menjadi 7% sehingga pajak yang dipotong lebih besar dibandingkan bulan biasa. Apakah karyawan akan menanggung beban pajak lebih besar? DJP menegaskan bahwa metode perhitungan PPh pasal 21 menggunakan TER tidak akan meningkatkan beban pajak wajib pajak secara keseluruhan. Ini karena tarif TER hanya berlaku untuk pemotongan pajak bulanan selama Januari hingga November. Pada bulan Desember, pemberi kerja akan melakukan rekonsiliasi pajak berdasarkan tarif umum PPh pasal 17. Dengan metode ini, total pajak yang harus dibayar pegawai tetap sama dengan metode lama. Hanya saja dalam skema TER, potongan pajak tersebar sepanjang tahun dengan pola yang berbeda. Apa yang bisa dilakukan karyawan? Jika skema pemotongan TER PPh 21 tetap diberlakukan setelah dievaluasi DJP, ada beberapa langkah yang dapat dilakukan oleh karyawan untuk mengurangi dampak pemotongan pajak yang lebih besar di bulan tertentu. Yang pertama, mengelola keuangan dengan baik. Pastikan ada dana cadangan untuk mengantisipasi potongan pajak yang lebih besar saat menerima THR atau bonus. Yang kedua, memanfaatkan fasilitas pengurangan pajak. Jika memungkinkan, manfaatkan pengurang pajak seperti zakat yang dibayarkan ke lembaga resmi agar penghasilan kena pajak lebih rendah. Yang ketiga, memeriksa perhitungan pajak di slip gaji. Karyawan disarankan untuk memeriksa perhitungan PPh 21 di slip gaji mereka agar tidak terjadi kesalahan pemotongan pajak. Dan yang keempat, konsultasi dengan HRD atau akuntan pajak jika ada ketidaksesuaian dalam perhitungan pajak. Karyawan dapat berkonsultasi dengan bagian HRD atau akuntan pajak di perusahaan. Evaluasi yang sedang dilakukan DJP terhadap skema TER PPh 21 bertujuan untuk menyederhanakan pemotongan pajak tanpa meningkatkan beban pajak pegawai. Namun dalam prakteknya, penerapan TER memang bisa menyebabkan kepotongan pajak lebih besar di bulan-bulan tertentu.
Karyawan perlu memahami bagaimana sistem ini bekerja agar dapat mengantisipasi fluktuasi pemotongan pajak pada bulan-bulan di mana mereka menerima penghasilan tambahan seperti bonus dan THR. Dengan perencanaan keuangan yang baik, pegawai dapat mengelola pajak dengan lebih efektif dan menghindari dampak yang tidak diinginkan. Itu tadi informasi seputar DJP, evaluasi tarif TER-PPh 21 dan dampaknya bagi karyawan. Mari kita selalu dukung pemerintah untuk memajukan perekonomian di bidang perpajakan dengan terus mendukung segala upaya pemerintah dari sisi perpajakan. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Semoga bermanfaat dan stay tune untuk video IKP lainnya. Salam IKP.